Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Hawa Bajabir. Saya Zaneva. Saya Febi Fitrawati. Saya Mizan Mari. Saya Faisal Farizi. Saya Muhammad Arif. Berikut video wawancara dari kelompok kami. Halo semuanya, jadi kami di sini ingin mewawancarai salah satu teman kami sebagai narasumber, itu teman sebaya, yaitu bernama Faizal. yang di sini. Mengapa Indonesia membutuhkan KPK? Karena memang sumber daya manusia yang di sini sangat rendah ya sebenarnya. Jadi kayak kita tuh butuh yang namanya jadi nggak ada kesetaraan ekonomi di masyarakat. Korupsi membuat masyarakat, kebanyakan masyarakat sengsara. Karena korupsi itu kan nggak cuma kita ngambil duit gajinya aja ya, kita kan juga kayak penyalahgunaan kekuasaan, terus juga dari distribusi itu kadang ada yang kurang adil. Jadi itu kan jatuhnya nggak ada pemerataan tentang pembangunan ataupun dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang bikin masyarakat ini kurang dapat entah dari sumber daya pangannya atau bagaimanapun itu yang membuat masyarakatnya itu jadi setara. Sebelum tahun 2022 di kalau nggak salah KPK di Indonesia ini cukup signifikan upayanya karena memang kita tahu siapa pejabat-pejabat korupsi sebelum sampai akhirnya tahun 2023 bulan apa ya ketua KPK-nya sendiri korupsi gitu. Jadi mungkin ada saatnya kita regenerasi atau kita bikin sistem barunya lagi. Mengapa banyak orang melakukan korupsi menurut Bapak? Yang pertama karena ada peluang. Kedua, hukum yang tidak tidak tegas gitu ya. Yang ketiga itu memang sifat dasar manusia itu kan tidak akan pernah puas. Karena korupsi mempengaruhi hidup masyarakat. Orang lain di sini itu biasanya rakyat, ya. Uang rakyat yang semestinya itu untuk kesejahteraan masyarakat, tapi diambil untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi kepentingan umum dikalahkan untuk kepentingan pribadi. Ya tentunya di sini akan berpengaruh terhadap masyarakat. Masyarakat menjaga korupsi. Jadi tugas untuk memberantas korupsi itu tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, apalagi hanya dibebankan kepada KPK. Tetapi harus ada kerjasama, harus ada kolaborasi ya antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi masyarakat pun harus berperan aktif. Berperan aktifnya seperti apa? Ya berarti misalkan melaporkan. Nah ini kalau masyarakatnya diam saja, masyarakatnya tidak berperan aktif, korupsi ini akan terus berlangsung gitu kan. Lalu gimana caranya ya? Kalau ada oknum pejabat pemerintah ya seperti tadi lurah contohnya ataupun RT itu ya dilaporkan saja gitu kan, dilaporkan karena semua tindakan kejahatan, tindakan kriminal itu tidak akan bisa dicegah ataupun tidak bisa diberantas tanpa adanya laporan dari masyarakat. Baiknya terima kasih atas penjelasannya. Bukan tanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini, mulai dari lingkungan keluarga, kemudian sekolah, kemudian lingkungan masyarakat juga. Jadi tanamkan dengan baik, khususnya nilai-nilai agama ya, yang mungkin sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Karena jika memang kita berpegang teguh pada nilai agama dan nilai-nilai anti korupsi, ya insya Allah sih kedepannya terhindar dari korupsi gitu kan. Jadi dan berpikir berkali-kali lipat kalau mau melakukan hal-hal terkait korupsi sekecil apapun, ingat diri sendiri dapatnya nanti seperti apa, kemudian orang tua, keluarga yang menanggung malu itu bukan diri kita sendiri tapi keluarga gimana. Jangan sampai nih perjuangan kalian mati-matian untuk belajar sukses itu hancur gitu aja hanya karena satu tindakan korupsi gitu. Jangan pernah coba-coba intinya gitu, karena ketika kamu melakukan korupsi itu nyeselnya di belakang. Nyesel itu selalu di belakang loh. Kalau di depan namanya pendaftaran. Nah, jadi nyesel di belakang. Jangan ini. Kalau bisa di depan namanya pendaftaran. Oke.